Halo semuanya, balik lagi di Arslan Channel. Di video sebelumnya, kita sudah bahas beberapa hal menarik di Sukabumi tentang alam dan budayanya. Di video kali ini, kita bakalan bahas sedikit tentang sejarahnya, yaitu pertempuran Bojong Kokosan. By the way, sebelum lanjut, mohon bantuannya ya untuk subscribe channel ini dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Terjadinya pertempuran Bojong Kokosan dimulai ketika pasukan Inggris, Gurkha dan Nietzsche sebanyak 1 batalion berusaha masuk ke Sukabumi. Periode pertama terjadi pada tanggal 9 sampai 12 Desember 1945. Periode kedua terjadi dari tanggal 10 sampai 14 Maret 1946. Berawal dari berita yang diterima prajurit TKR Sukabumi di pos Cigombong tentang kedatangan tentara Inggris, Gurkha dan Nietzsche yang berusaha memasuki wilayah Sukabumi. Pimpinan Kompi 3 saat itu, Kapten Murad dan Laskar Sukabumi, segera menghadang dan menduduki tempat pertahanan di pinggir tebing utara dan selatan jalan di Bojong Kokosan. Penghadangan yang dilakukan oleh rakyat Sukabumi dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR ini menyebabkan terjadinya pertempuran sengit yang dikenal dengan nama Pertempuran Bojong Kokosan. Barisan pejuang yang terlibat dalam peristiwa Bojong Kokosan diperkuat oleh senjata rampasan dari tentara Jepang. Selain pasukan TKR, penghadangan terhadap sekutu juga dilakukan oleh Laskar Rakyat Sukabumi, seperti Barisan Banteng dipimpin oleh Haji Toha, Hizbullah pimpinan Haji Akbar, dan Pesindo. Penghadangan ini terjadi sepanjang 81 km, dimulai dari daerah Cigombong, Bogor, sampai dengan Ciranjang, Cianjur. Pasukan tentara sekutu yang bersenjatakan peralatan modern segera membombardir pertahanan pejuang dengan tank baja, mortir, dan senapan mesin. Namun, tentara TKR berhasil meloloskan diri dari serangan sekutu setelah terjadinya hujan deras disertai kabut mengguyur kawasan Bojong Kokosan. Pertempuran kembali terjadi di sepanjang jalan Bojong Kokosan hingga perbatasan Cianjur, seperti Ungkrak, Salakopi, Cikukulu, Situawi, Ciseureuh, hingga Degung. Perang juga meluas hingga lintasan Ngaweng, Cimahpar, Pasekon, Sukaraja, hingga Gekbrong di perbatasan Sukabumi Cianjur. Tentara sekutu yang dalam perjalanan ke Bandung dibuat gentar oleh terjadinya penyerangan di Bojong Kokosan. Akhirnya komandan sekutu mengajak pimpinan TKR dan pemerintahan setempat untuk berunding. Diwakili Komandan Resimen 3, Letnan Kolonel Edi Sukardi, akhirnya usulan gencatan senjata disetujui. Pada tanggal 10 Desember 1945, tentara sekutu kembali membombardir Kecamatan Cibadak. Pengeboman itu tercatat dalam majalah Belanda Fighting Cocks, karangan Kolonel Dalton. Serangan pesawat-pesawat tempur yang dilakukan tentara sekutu terhadap tentara TKR di Bojong Kokosan bahkan tercatat sebagai yang terbesar sepanjang Perang Dunia Kedua. Sekutu melakukan pengeboman udara setelah mengetahui puluhan tentara tewas di tangan pasukan TKR. Pada peristiwa pengeboman itu, 73 pejuang meninggal dunia. Sebagian nama pejuang yang gugur dalam pertempuran Bojong Kokosan tercatat di Tugu Pelagon Bojong Kokosan. Tidak hanya gugur, peristiwa Bojong Kokosan juga menewaskan dan melukai ratusan rakyat sipil. Ratusan rumah hancur setelah Angkatan Udara Inggris, Royal Air Force, melakukan serangan balasan. Sekutu mengebom beberapa desa di Kompa, Parungkuda, dan Cibadak, hingga hancur dan rata dengan tanah. Pertempuran Bojong Kokosan telah mengakibatkan banyak korban jiwa, baik dari pihak sekutu maupun pihak TKR. Pada pertempuran periode pertama, tidak satu pun prajurit TKR yang gugur. Sementara di pihak sekutu telah mengakibatkan 50 orang meninggal dunia, 100 orang luka berat, dan 30 pasukan menyerah. Pada pertempuran periode kedua, 73 prajurit TKR dinyatakan meninggal dunia. Pertempuran Bojong Kokosan membawa efek yang besar terhadap keikutsertaan tentara sekutu di Indonesia di mata publik.
di Inggris sendiri dibahas dalam Kongres Parlemen di mana mayoritas publik dan parlemen menolak Inggris terlibat lebih lanjut dalam pertempuran Indonesia dengan Belanda dan menghormati keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka seperti yang terjadi dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya 1 bulan sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempersingkat kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Menarik bukan? Tidak hanya alam, ternyata budaya dan sejarahnya juga sangat menarik untuk kita pelajari dan kita bahas. Jika kamu suka video ini, tekan tombol like, share, dan subscribe. Oh iya, jika ada hal menarik tentang apapun itu yang ingin kalian ketahui ataupun yang ingin kalian share, mohon komen di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.